Salam saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, berjumpa kembali bersama dengan saya di dalam kasih-Nya. Bagaimana kabar kita semua? Kiranya kabar kita selalu baik-baik saja. Amin. Saudara, turut berduka cita atas kepergian dari almarhum suami tercinta daripada Ibu Shirley. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Bagaimana di hari-hari ini kita melihat bagaimana Ibu Shirley telah memenangkan Pilgub tahun 2024. Tetapi di samping itu ada orang-orang yang menolak beliau menjadi gubernur. Sementara beliau baru saja mengalami penderitaan, tetapi sekarang juga penderitaan terus bertubi-tubi datang. Tapi saya yakin, percaya Tuhan Yesus pasti akan memberi kekuatan menolong orang-orang yang tulus dan yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, seperti apa curhatan dari beliau? Langsung kita simak cuplikan berikut ini. Terus aku masih positive thinking karena nggak mungkin. Sorry. It's okay. For someone yang kenal Benny Laos, dia tuh a very big personality. Terus dia bahkan bangun rumah sakit paling besar di Maluku Utara dengan peralatan yang sangat canggih dan bahkan orang sakit yang dia nggak kenal pun, misalnya ada masyarakat yang stroke pun dia datangkan ke RSPAD cuma untuk DSA. Bahkan dia bisa mengirim orang ke Singapura kalau sakit. Gak mungkin, aku merasa Tuhan gak mungkin dia selesai di sini. Dan bahkan waktu sebelum kita mulai itu kan pergumulan yang panjang ya, 2 tahun. Aku selalu berdoa ke Tuhan, kalau memang ini jalannya, Tuhan buka pintu. Kalau memang ini bukan jalannya, Tuhan tutup pintu. Ya karena aku sebagai istri ngomong sama suami juga, kalau suaminya mau begitu ya aku tugasku mendukung. Tapi pas tiba di sana aku ngeliat rumah sakitnya nggak ada apa-apa, oksigennya cuma pakai kayak pompa-pompa plastik gitu. Terus aku masih berdoa dengan segala macam harapan. Teman-temanku telepon, oh share kita bentar lagi kirim pesawat SOS ya, aku kirim helikopter ngambil terus ternyata aku baru sadar kalau dia, karena saya pernah lihat airport Taliabu, tapi ternyata itu cuma signage. Ternyata mereka nggak punya airport. Jadi cuma signage tapi nggak ada airport. Terus helikopter nggak bisa masuk karena udah sore. Kejadian tuh kalau nggak salah jam 2 ya. Aku tiba rumah sakit mungkin jam 3 dengan persiapan masih cari-cari helikopter. Jadi aku masih punya harapan dalam 2 jam bahwa helikopter bisa datang, kemudian kita bisa ke pesawat SOS. Jadi aku suruh pokoknya apapun tolong dipompa, jangan campur adukan politik, ini nyawa manusia. Aku tahu itu kan wilayahnya paslon yang lain. Dan paslon itu kan dia tadinya bupati di situ. Tapi aku tidak menuduh siapapun, tidak negatif thinking. Aku cuma bilang tolong ini manusia. Jangan kamu campur adukan sama politik. Please help my husband. Kebetulan aku juga kenal sama dokternya, jadi aku merasa aman. Terus ada temanku yang mendampingiku, dia ngerti gitulah. Jadi dipompa, aku minta pompa. Dia masih ada detak jantung, aku masih pegang detak jantungnya. Badannya semua masih anget. Terus tapi ya sejam 2 jam badannya pelawalan mengeras, mendingin dan membiru. You was there? I was there. Tidak ada luka bakar gitu? Ada luka bakar sedikit di sini, aja. Di dahi sedikit. Dibandingkan saya, luka bakar saya jauh lebih banyak. Lebih Cuman banyak. kakinya patah. Yeah. Di bagian sini kakinya patah. Yeah. Jadi mungkin karena kakinya patah dia tidak bisa berenang dengan baik untuk keluar. Jadi posisi diagnosa terakhir itu kondisi almarhum itu sebenarnya karena apa? Dia lagi di meja, lagi cerita kan dia ngobrol sama waktu itu calon Bupati Sula bareng. Jadi aku kan tanya sama karena calon Bupati Sulanya selamat. Jadi aku tanya ke namanya Pak Hendrata. Aku nanya ke Pak Hendrata, posisi Bapak bagaimana? Katanya lagi ngomong, cuman kan beliau kalau ngomong kakinya memang suka diangkat. Jadi kakinya lagi diangkat ke meja. Terus tiba-tiba ada ledakan dari bawah bikin mejanya keangkat. Ke atas dia berarti. Jadi kemudian ya saya mengerti lah ya, si Pak Hendrata juga mungkin panik. Jadi dia juga berusaha keluar. Terus dia juga nggak tahu Bapak waktu itu bagaimana. Tapi kalau diagnosa dokter terakhir ada diagnosa. Biasanya kan ada dokternya gitu penyebab. Cuma penyebab. ada dokter umum, tidak ada diagnosa apa-apa. Tidak ada penyebab kematian segala Penyebab macam. kematiannya karena dia paru-parunya kemasukan air. Oh, tenggelam. Jadi waktu saya datang
apa tuh yang ukur oksigennya sudah tinggal 30-an saturasinya. Udah rendah Mereka banget. coba naikin tapi kan pakai manual bukan pakai oksigen yang Iya. gitu. Katanya sempat bagus. Tapi ya karena maintainnya pakai itu dia turun lagi. Jadi detak jantung masih ada, masih bisa bernapas, hanya paru-parunya tidak bernapas dengan Iya. itself, bantuan gitu. Mesti dibantu. Dipompa-pompa manual, tapi kan ritmenya semuanya kan nggak benar, nggak ada apa-apa, nggak ada oksigen, nggak ada semuanya. Sekian jam segitu sampai akhirnya jam 5 sore, mereka juga sudah capek, dokternya juga bilang nggak mungkin, saya juga lihat sudah biru dan sudah itu ya udah. Aku ke anakmu dulu ya, soalnya tadi berkaca-kaca dia. What do you feel? You okay? Tapi tahu beritanya kapan dari kejadian tadi? Pas 12 Oktober, kebetulan aku lagi latihan drifting. Di Jakarta? Terus dapat kabar dari supirku kalau mami sama papi kecelakaan. And to me at like that moment, kayak nggak kepikiran too much ya, cause kayak knowing papi itu kayak every now and then pasti ada aja lah sesuatu. Jadi aku masih tenang. Terus katanya kapalnya ada kecelakaan, but they didn't specify kenapa. Belum jelas. Jadi aku kayak ya positive thinking aja, aku kayak jalanin aja terus, aku latihan terus, tapi kayak feelingnya nggak enak. Udah nggak nyaman. Udah kayak ada aneh aja lah. Terus aku balik pas istirahat, udah dapet kayak forward WA beberapa orang tentang kondisi. Jadi udah mulai ada headlines, udah mulai kayak berita kapal Beni Lawas meledak gitu-gitu. Terus aku lihat kondisi kapalnya tuh kayak at first pas aku dapat informasi kalau kecelakaan, in my head itu kayak ya paling kebentur, paling ada api, biasa. Iya. Tapi ternyata it was worse than I thought. And katanya papi was unconscious. Tapi until that moment pun in my head it's like he was unconscious karena meledak, ada api, kecium bau apa, terus pingsan bentar. Iya, pingsan doang gitu kan. So to me was like kayak nggak mungkin, kayak it's like kayak there's no way right something would happen. And then aku pulang, aku udah nangis, aku udah worried, and nggak ada jaringan, semua orang ngurus ini ngurus sana. Jadi bener-bener during that moment kayak source of information aku cuma dari sosmed. Jaringan di sana emang agak susah ya? Jaringannya jelek. Dan handphoneku hilang. Handphone semua hilang karena kan ledakan tiba-tiba kita nggak bisa save everything. Jadi kita semua nggak punya handphone. Untung ada satu ajudan karena dia di dermaga lagi ngerokok. Jadi dia yang punya handphone. Jadi kita semua bergantung ke dia. Dan dia juga yang narik aku keluar dan dia juga yang bantu nyari bapak. Berarti panik dia. Kamu putuskan langsung terbang ke sana atau gimana? Enggak. Jadi during that time aku pulang akhirnya research sendiri di sosmed karena nggak ada yang bisa ditelepon kan. Iya, paling cuma dari berita tuh. Paling cuma dari berita. Jadi udah mulai panik sendiri kan. Terus pas awal headlinesnya keluar A, B gitu. So I wasn't sure which one. Itu mungkin jam 2 lah. Jam 2. Terus akhirnya aku dapat telepon dari tanteku, adiknya mami. Diceritain lah kondisinya. Katanya mau kirim, papi is unconscious, mami luka bakar, tapi mau kirim pesawat, semua harusnya oke. Jadi aku udah mulai oke lah, there's hope. Terus katanya ternyata cuacanya jelek, terus katanya bisa, jadi kayak bingung kan. Akhirnya dapat berita sekitar jam 3 mungkin. Aku waktu itu kadang aku telepon Koko masih di Amerika, Edric di rumah. Kita kayak lagi like in our head it's like it's not possible lah. Jadi then we got the news that kayak aku udah nanya kan kayak gimana keadaan papi, terus dibilang papi udah nggak ada. Terus aku yang bilang papi udah. Jadi jam 5 kan, jam 3 kan, di sana jam 5 karena beda 2 jam. Jadi kita semua mereka masih teman-temannya pada telepon, share tunggu bentar ya, bentar lagi helikopternya tiba. Tapi kan aku di situ, aku lihat dia udah biru dan dia udah nggak ada. Terus matanya waktu pertama kali ketemu aku angkat matanya tuh masih naik ke atas. Tapi pas terakhir aku lihat matanya jam 5 tuh matanya udah kosong. Dan aku bilang dia udah nggak ada. Terus and then ya. Oh iya. Berat juga ya pembukaan ini ya.
Sedih ya. Tunggu, aku mau ke Ed dulu. Ed, berarti you tahu terakhir ya? Enggak, aku tahu Berbarengan dari ya? antara aku tahu tante aku telepon aku dulu baru telepon dia. Oh, jadi kamu dulu. Ya, cuman kalau masalah kecelakaannya Aku kabar. dia yang ngabarin. Jadi eh, itu jam kecelakaannya kalau nggak salah jam 1 Jam subuh. 1. Ini ya sama, aku pikir cuman mungkin meledak dikit terus habis itu hirup asap pingsan. Terus habis itu mereka nggak bilang apa-apa tentang mami. Jadi terus HP aku mati, aku nggak bisa lihat berita, nggak bisa lihat apa. Aku pikir mungkin kapalnya biasa aja, cuman kehirup asap pingsan. Mungkin juga karena kecapean atau apa. Sesimpel itu. Iya, cuman nggak tahu kenapa feeling aku emang udah nggak enak. Jadi habis itu pada lagi di rumah temen itu aku bilang aku pulang duluan. Terus After that. aku cas HP, Ah. terus habis itu tiba-tiba ting 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 apa dikirim kayak foto-foto meledakannya, foto-foto kayak Kapalnya. lagi digotong. Nah, terus habis itu kayak aku langsung telepon dia kan kayak ini meledaknya kayak parah, terus kayak You call papi. Terus dia. Adeline, Ring. Oh. ledakannya parah, kayaknya Nggak beres. like ya gimana kayak What we should ya. do. Terus habis itu kayak pas lagi telepon dia tiba-tiba tante aku telepon. Dan memberitahu bahwa papa sudah tidak ada. That was really shock ya. Karena kamu jauh banget di sana ya. What do you feel at that time? Nggak bisa cerna. Ya, Nggak bisa cerna ya. Masih bingung kan ya. Ini bener, ini salah. Tapi kayak masih like kayak nggak mungkin. Nggak gitu. mungkin, masih ada denial. Kejadiannya kan aku ditelepon mungkin jam 1. Aku sebelum latihan hari itu paginya aku udah telepon papi. Masih teleponan. Masih Kayak, WhatsApp-an sama papi kayak like papi kapan pulang, kayak Cece gimana keadaannya. Terus Karena kita di kapal ada Starlink. Jadi dia di kapal masih chatting-chatting. Sampai kejadian tuh dia masih sibuk chatting. kayak detik sebelum kejadian papi masih kayak WA kayak apa, Cece lagi ngapain, papi kangen bentar lagi papi balik ya. Aduh, kok jadi ini ya? Aduh, sorry ya. Jadi ini kita flashback ke belakang ini, aku juga very sorry ya. Because Tapi dia bilang apa? Aku capek. Iya papi sebelum kejadian Teks terakhir papi ke Adeline. Papi beberapa capek. hari yang lalu papi nanya Cici lagi ngapain, papi kangen, apa bentar lagi papi pulang ya, papi juga udah capek. Ini like towards the days of the event, and then kayak so like during that time itu kayak seakan-akan ada kayak papi udah tahu gitu lah, kayak papi capek, and then like 30 menit sebelum accident papi ada teks juga kayak papi apa Cece kayak sehat-sehat ya, papi kangen, I love you Cece. Habis itu terus aku kayak papi nggak apa-apa, Cece dengar papi kecelakaan. Habis itu udah papi udah nggak ada. itu kayak terakhir aja udah gitu ya. Kalau kamu, what do you remember about him? very short. interesting guy. Interesting guy ya. Kayak nggak tahu, kayak aku dibanding semua paman-paman, semua opa aku lah, teman-teman papa, kayak there's like I've never met anyone like him. Like he's so like weird. Weird in what way? I don't know, in a lot of ways. Like, kayak orangnya itu very kayak nggak ada filter. Terus nggak bisa dibilangin siapa-siapa. Terus kayak he's very stuck on his like morals dan gimana. Cuman like kayak kemarin ya of course dari kecil emang diceritain kayak dulu his background pas kecil juga kayak gimana. Jadi itu aku emang udah tahu. Cuman yang bikin aku kaget pas temenin dia kampanye itu, biasa kan dia kayak misalnya kita liburan lah atau di rumah itu dia kayak suka komplain kayak biasalah kayak
bapak-bapak kayak Iya, iya. pegel, Iya. lapar. Saya juga. Kapan sih? Saya juga. Gini. Saya Ini juga kok. 2 minggu, bayangin kita silaturahmi ke 4 titik. Sehari bisa sampai 5 titik. Iya. Itu kita berangkat dari rumah jam 7 pagi, nyampe rumah jam 2. Itu pun itu cuman pergi sama balik. Itu papi biasa kalau datang balik masih ada meeting lagi, nggak tahu. Jadi nggak pernah tidur. Terus habis itu perjalanannya kan biasa naik kapal arus 3 jam terus nyampe. Itu pas di Mandioli itu tempatnya nggak ada mobil, jadi udah capek-capek kapal 3 jam arus, dia nyampe masih harus bonceng-boncengan motor kayak off-road naik gunung gitu-gitu. Terus dia nggak komplain sekalipun. Energinya gede. Energinya kayak Nobody like him. Ini kayak kalau di Padat, this is his world, we are just living in it. Ini bener-bener kayak dunianya papi, kita semua cuman kayak puppets. Iya, iya. Coba kita tanya mama ya, yang lebih mengenal. You know him since umur berapa? Aku ketemu 2004 Desember. Umur berapa itu? Saya waktu itu masih 22, beliau 32. Oh, beda 10 tahun. Kuliah kah atau pas apa itu? Dikenalin, kan kita beda 10 tahun. Saya belum selesai kuliah, kebetulan waktu saya tinggal di Bali. Tinggal di Bali. Si Benny lagi main golf sama rekan kerjanya, terus dikenalin sama tante saya, jadi kita ketemunya di Bali. Di situ awalnya. Ya. So, why do you fall in love with him? Karena Anak-anak pada pengen denger. kayaknya mereka udah tahu. Pokoknya Udah aku tahu tuh ada ya. satu kejadian di ke rumah saya, kemudian lagi hujan deras, depan rumah saya banjir, selutut, terus mobil saya tuh masih ada di luar. Terus dia belani keluar, gulung celananya, terus masukin. Nggak tahu hari itu aku mendapat impression bahwa orang ini tuh, aku soalnya papa saya kan dalam bisnis cycle itu pasti kita ada up and down ya. Dan aku tuh punya feeling bahwa suatu hari kalau misalnya kita ada kesulitan gitu, aku merasa orang ini bisa kerja, Bisa punya diandalkan. fighting spirit yang bagus. I think karena itu kemudian I decided that this is The right one. the right one. Awalnya tidak tertarik Enggak, dulu. karena dia kayak gitu, dia mengontrol semua percakapan, mengontrol semuanya, sangat dominan gitu. Kenapa ya? Orang-orang hebat itu begitu. Iya, iya. Tapi satu sisi dia punya sisi lembut ya. Iya, hatinya sangat baik. Hatinya sangat baik. Dia benar-benar hidup semua all the value yang ada di Bible. Dia bukan hanya Really? ngomong, tapi dia benar-benar menghidupi. Really? No, Jadi dia really? selalu bilang lebih baik memberi daripada menerima. Aku kan suka menerima, dia suka memberi. Jadi kita cocok. Tapi dia memang Tapi dia beneran. Typically Kita orang nikah yang aja 100% angpau kita dia kasih ke persembahan ke gereja karena menurut dia ini bilangnya putra sulung ya. Iya, Ya, iya. kayak gitu. Persembahan. Pokoknya persembahan sulung. Pokoknya semua yang ada di Bible dia menghidupinya secara 100%. Kalau ketemu kepribadiannya dia sangat strong, sangat dominan, sangat otoriter. Tapi karena dia punya prinsip yang nggak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Apa itu? Banyak prinsip hidupnya. Yang you remember about that? Yang softnya itu, yaitu tadi lebih baik dia memberi daripada dia menerima. Jadi dia suka sekali memberi. Yang kedua, dia kan memang nggak punya apa-apa. Kata dia, nama baik nggak punya, warisan nggak punya, pendidikan nggak punya, paket C juga. Cuman secara businessman dia lumayan sukses. Dia provide a very good facility untuk kita, untuk saudaranya, untuk mamanya. Dia provide everything. Dan dia bisa sukses karena menurut dia prinsip hidupnya itu keikhlasan dalam hati yang menentukan masa depan dia. Jadi kalau ada berkat dia syukuri, nggak ada berkat pun dia syukuri, apapun yang terjadi dalam hidupnya dia ikhlaskan. Kalian ngerasain itu juga? Wow, saya tidak tahu tentang almarhum, but I'm very impressed about this thing gitu loh. Makanya dia waktu di Morotai dia benar-benar mendedikasikan 5 tahun waktu dia untuk membangun Morotai. Dari pulau itu have nothing. Sekarang dia punya rumah sakit salah satu terbesar di Maluku Utara. Dia bahkan rumah sakitnya ada MRI. Bahkan ada chamber karena aku suka diving. Jadi dia buat chamber room untuk aku. And he finds like joy. And Iya. kayak
kayak a different side lah of him. Ini kayak coming from a man yang bangun pagi kopinya dan rokoknya kalau belum di meja bisa ngambek. Dia di situ bisa nggak ada apa-apa kalau ngebantu asal dia tahu he's making an impact on other people's life. Kayak ada like internal joy in him that like kita kagum aja liatnya. Iya. Dia tuh kayak he thinks like money is an illusion, like it's not real. I agree with that. Ya, kayak emang abis like jadi dia beneran nggak peduli kayak mau uang itu pokoknya asal kayak even though orangnya baik atau nggak baik uangnya kayak dia kasih uang ke siapa aja kayak Gampang aja gitu. no matter like he tries to see the good in everyone and then kayak if money is like going to people ya udah kayak dia bisa kayak tenang at least kayak like we don't know their life story and then kayak mungkin ini uang bisa membantu. Dia sepositif itu bantu orang. Mau kan orangnya istilahnya. bantu dia balik atau enggak Ya dia nggak masalah ya. nggak masalah. Do you know why? I don't know. You don't know. Dia kayak nggak pernah bawa stres menurut dia kalau emang that's God's plan ya that's God's plan. Gitu ya. Tapi Kayak kalian ngerti nggak kenapa dia begitu? Kita pun kayak Belum we're sampai not ya? at that level yet. Jadi belum ya. Love language dia itu memberi. Giving. Mm-mm. I love that. Jadi dia menunjukkan kalau mungkin karena kita juga beda background ya. Jadi kan saya lahir keluarganya sudah berada, mereka lahir juga udah berada. Jadi love language kita tuh kita mintanya quality time. Meanwhile dia love language-nya itu giving gitu. Jadi kadang kita agak yang sana merasa sudah memberi segalanya, yang sini merasa kurang. Gitu. Iya. Dan itu yang membuat dia tuh keep on doing it, on doing it. Karena aku juga backgroundnya juga lahir dari penempaan yang keras ya. Memang kadang-kadang aku mikir why I like to giving now. Mungkin karena saat dulu aku berharap aku bisa menerima tapi aku nggak dapat. Ya, Jadi at the time we start to stop untuk berpikir dengan ekspektasi itu karena sakit kan. Kalau mungkin orang dengan kayak istriku lahir dengan semuanya ada. Mungkin dia lebih nyari quality time, mungkin benar. Cuma orang kayak aku gitu mau cari quality time nggak dapet, nggak punya malahan gitu loh. Mau meminta gitu, ask for something juga, ya patah hati. Akhirnya we start to be strong, and we start to handle everything, and our love language jadinya giving. Karena we know when we're giving something, disitulah kami dicintai. Iya. Exactly, dia juga seperti itu. Karena kan waktu kecil ada barang hilang dia dituduh, kemudian recognition-nya nggak dapet, ya itu. Jadi dia merasa memang uang itu tool untuk dia mendapatkan kebahagiaan, penerimaan, kasih sayang menurutku seperti itu. Iya, dengan cara memberi. Dan dia memberi dia juga happy, ya otomatis kamu memberi pasti you get love in the return kan. Cuma biasanya kalau orang ada di fase kayak almarhum gitu, perspektif dia tentang memberi itu udah beda. Jadi kita memberi itu karena kita berterima kasih gitu. Ya, exactly, dia merasa kayak gitu. Kalian udah sampai di situ? Fase itu? Mereka kan ngomongnya nggak sedih. Belum ya? Belum Tapi he ya? always say like, Papi always nice no matter what. Karena dia nanam like bibit-bibit ya. manis. Dan dia merasa bahwa dia invest untuk them. Apapun yang dia lakukan untuk the society, masyarakat Maluku Utara, dia merasa itu investasi yang dititipkan untuk anak-anak. Kayak di hidup Papi, kayak he always say he never do anything for himself. Always for others and kayak in God's way. Semua kebaikan yang dilakukan papamu itu sebenarnya adalah bentuk daripada karma baik yang dia pengen kasih ke anak-anaknya. Karena aku juga ngerasa sekarang baru punya baby kan. Iya. Terus gue ngerasa kayak kebaikan-kebaikan yang gue lakukan ini, gue cuma berharap Iya. God don't look at me, gue banyak dosa, Iya. gue udah terima kasih dengan semua kebaikan yang aku dapat. Tolong jaga keluargaku Ya, dong. almarhum juga cara berpikirnya exactly kayak gitu. We pray ya for him ya. Tuhan berikan tempat yang terbaik dan ini adalah momen yang luar biasa, memorable untuk kita share the story. So banyak orang yang bisa tahu bagaimana luar biasanya seorang Benny Laus ya. Tapi buat mereka yang pernah kenal seorang Benny Laus, they understand that. Makanya waktu pemakaman dia di rumah duka banyak banget yang datang with their own story. Si Benny dulu bantu aku ini, Benny bantu aku ini, Benny. Ternyata banyak banget dan karena aku di rumah sakit nggak bisa bertemu mereka langsung kan anak-anak bertiga yang menghadapi mereka. Jadi kemudian mereka melihat sisi lain dari papinya sampai kan aku tahu hubungan anak cowok dan papinya tuh kadang oke, kadang nggak oke.
Tapi pas terakhir Koko ngomong gimana? Like he's so proud to call him dad. Kayak bagi aku tuh is a very good closing. Dan kalau papinya bisa dengar, that's all he need to hear. Iya, karena kan pasti ada mata rantai yang belum nyambung kan. Dan kan itu kan takes a lot of time. Cuma sayangnya papa udah harus pulang. Tapi when you hear all the story from people yang knows about your dad gitu, you feel proud ya. Yeah. And like, of course juga ada banyak orang yang kayak suka membantu like him. Cuman I think what made him special itu kayak like I think people are usually kayak misalnya people like because a lot of people are like bad, like a lot of bad has been done to him. And I think normally people would like kayak itu kebaikan itu lama-lama bakal stop atau berkurang atau gimana karena kayak masa baik gini tapi like I get nothing, like Berharap bukan kembali. nothing in return tapi malahan kayak orang jahatin dia. Cuman Dia kayak but it never like made him like stop. kayak nggak pernah kegeser gitu. Nggak pernah Kayak- kegeser ya. No matter what happens, like he keeps giving him his like all. Terus tiba-tiba ada musibah terjadi or something, ya terus aja menurut dia kayak Dia nggak peduli. dia nggak peduli. Pokoknya dia tetap berbuat baik aja. Iya. Itu yang aneh ya di situ ya. bener-bener Dan kayak menurut dia ketika orang jahatin dia, terus dia ikhlas, nanti rezeki orang itu ke dia menurut dia. But then it's happen, kayak pundi-pundinya selalu keisi. Iya. Sekalipun dia sering dibohongin orang, dijahatin orang, dicurangin orang, ditusuk dari belakang, nanti Tuhan kasih kembali lagi, diisi kembali. Yang penting dalam proses itu dia mengikhlaskan dan memaafkan. Saudara, itulah dia video yang baru saja kita tonton tadi videonya. Bagaimana ketika kita menonton video ini, pasti kita akan melihat sesuatu kesedihan yang terjadi bagi Ibu Shirley dan juga keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum. Tetapi satu hal yang harus kita percaya, walau masalah itu bertubi-tubi terjadi bagi mereka, tetapi mereka semakin diangkat oleh Tuhan sehingga Ibu Shirley bisa menggantikan posisi almarhum sebagai gubernur 2024 untuk memimpin yaitu Maluku Utara, dan saya yakin ini adalah rencana Tuhan. Nah, teman-teman, dari video ini kita mengambil suatu pembelajaran bahwa kita khususnya sebagai umat Kristen, sebagai umat pilihan Tuhan, akan ada memang tantangan terjadi dalam kehidupan kita, akan ada persoalan, akan ada kerikil-kerikil yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi satu hal yang harus kita percaya, bahwa Tuhan dan firman-Nya tidak pernah gagal. Tuhan akan membuat kita berhasil dan Tuhan akan membuat kita beruntung. Kenapa? Karena Tuhan mau kita menjadi berkat. Tuhan mau kita menjadi saluran berkat bagi setiap orang-orang yang membutuhkan. Saudara, Tuhan tidak pernah salah menilai dan juga memilih setiap orang. Dan saya yakin Ibu Shirley dipilih oleh Tuhan menjadi gubernur bagi Maluku Utara, itu adalah yang terbaik, khususnya bagi Maluku Utara, supaya Maluku Utara semakin diberkati dan Maluku Utara semakin lebih lagi memiliki hal-hal yang luar biasa lewat kepemimpinan yaitu Ibu Shirley nanti ke depannya. Nah, saudara-saudara, itu sebabnya kita sebagai pengikut Kristus perlu kita ketahui bahwa orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan juga akan mengalami masalah, tapi mereka tidak mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Tetapi orang-orang percaya kepada Tuhan dan hidup benar dan bersandar kepada Tuhan, mereka akan mendapatkan pertolongan daripada Tuhan, sehingga hidup mereka terus-menerus akan dibawa kepada pengangkatan, yaitu kemajuan, yaitu kehidupan yang lebih baik lagi. Saudara, itu sebabnya nanti suatu saat ketika kita diangkat oleh Tuhan, kita melewati persoalan, kita melewati kerikil-kerikil kehidupan, kita tetap bersyukur dan kita tetap mengandalkan Tuhan, dan jangan sampai kita melupakan Tuhan dan melupakan apa tujuan kita diangkat oleh Tuhan. Nah, teman-teman, kiranya video yang saya bagikan ini boleh memberikan kepada kita pelajaran penting. Tuhan memberkati. Salam.